Saya ditanya sebagai ketua fatwa Dewan Dakwah, saya katakan hewan kurban itu 3 tujuhnya. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulu minha. 1, makan kalian. Ada fakir miskin protes, Pak, gara-gara masjid itu panitianya hewan kurban sembelih dimasak makan duluan. Protes fakir miskin, yang berhak itu kami, kata fakir miskin. Kok kalian makan duluan? Ini salah minum obatnya orang kayak begini. Itu fakulu makan, kata Nabi. Siapa yang makan? Pekurbannya dulu, dia yang punya duit, dia yang punya daging. Itu orang di Mina tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari itu makan minum, Pak. Karena itu hari raya Idul Adha disebut yaumu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari raya makan minum dan zikrullah. Jadi konsep kurban itu bukan cuma untuk fakir miskin. Keliru sepanduk, panitia menerima hewan kurban dan akan menyalurkannya kepada yang berhak. Ini salah minum obat kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada wa a'ta qalilan fa akda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa ba'du. Jejak doa kurban Nabi. Hadirin, semua kita punya jejak. Bapak-bapak duduk di saf salat ini, kalau nanti meninggal dunia, maka tempat duduk kita itu menangis. Surah Ad-Dukhan ayat 29 menyebutkannya. Nabi khutbah tahun kedua, kata riwayat Jabir bin Abdullah, syahidtul ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil musalla. Aku menyaksikan salat Idul Adha dengan Nabi di musalla. Musalla Nabi ini ada 3 di dalam sirah. Musalla Al-Idain, hari raya, yang sekarang ini berada di gate 2526 Babun Nisa. Letaknya hari raya, 2 hari raya dipakai oleh Nabi. Tapi di Mekah, sholat hari raya dari zaman Nabi itu tetap di dalam masjid, Pak, tidak di luar masjid. Karena itu kita nggak usah mensengketakan sholat hari raya itu mau di mana gitu. Apalagi kalau kita di Jakarta, lahan itu terbatas. Musalla kedua adalah musalla jenazah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu di zaman Nabi jarang orang mati disolatkan di dalam masjid. Setelah sholat wajib itu keluar yang dekat TPU Baqi Gharqad. Kita kalau di Madinah ziarah Raudhah itu masuk dari gate 1 Babus Salam, keluar ke gate TPU Baqi Gharqad. Nah, sebelah sananya berarti sebelah kiri musalla jenazah. Musalla ketiga adalah musalla manhar, tempat penyembelihan hewan kurban. Haji tamattu kiran itu membawa hadiu. Asalnya menurut fikih dari tanah air masing-masing. Karena kita jauh, ya bawa duitnya aja. Itu masuk Zulhijjah, ke kita di Pondok Gede itu dibagi gelang,
dibagi juga duit living cost kita selama di sana di Mekah, dan dibagi juga duit hadiu kita, dibagi. Nanti kalau mau ke Arafah, biasanya oleh pembimbing duit hadiu itu dikumpulin. Ada yang langsung mengurusnya ke Bank Rajhi, BI-nya Saudi. Ada juga yang kalau itu apal dia, kalau dia pernah sekolah di Mekah Madinah, dia pergi ke pasar onta yang harga untuk kambing Pak hadiu kita itu, saya sering nyoba, itu cukup harganya untuk beli onta. Harga kambing dikumpulin sama pembimbing itu bisa kita beliin harga onta. Kalau kita sendiri ke sono, tapi itu lain sama ongkos taksi segala macamnya. Itu. Musalla ketiga. Jadi musalla itu kalau di kita langgar. Kalau di Sumatera surau. Kalau di zaman Nabi musalla hari raya, musalla janazah, atau musalla penyembelihan kurban atau hadiu. Jabir melaporkannya kepada kita di Sunan Abu Daud 1280 nomor hadisnya. Falamma qadha khutbatahu, ketika Nabi selesai menyampaikan khutbahnya, Nabi menyampaikan khutbah di tahun itu masih pakai tongkat Pak. Ada tongkat di belakang nih. Nabi bersender kalau khutbah itu di pelepah kurma, batang kurma. Ada sahabat namanya Adi bin Hatim dari Lembah Thoi, Irak. Kasihan ngelihat Nabi bersender ke batang kurma, satu batang. Untuk keseimbangan depannya, Nabi pegang batang kurma. Masuk Islam sahabat ini, jauh dari Irak. Wahai Rasulullah, kalau kau setuju, aku bikinkan mimbar. Jadi mimbar itu bukan budaya Hijaz, itu budaya Irak. Budaya Irak. Kata Nabi ya, dibikinkanlah 2 pekan mimbar itu. 2 pekan batang kurma ini tidak dipegang oleh Nabi, dia menangis. Aku mendengar tangisannya seperti perempuan hamil yang melahirkan, kata Nabi. Lalu Nabi tanam, kuburkan itu tongkat. Karena itu sampai sekarang ada tongkat mimbar itu Pak. Karena memang sejarahnya awal Nabi pakai itu. Tahun kedua sampai tahun ke-9, berarti 7 tahun itu dipakai, diganti oleh mimbar 3 tangga. 3 tangga. Nih mimbar kita nih, mimbar 3 tangga. Ini sering kawan-kawan ustadz sebelah ngomong tuh, ini mimbar sunnah. Mimbar sunnah Pak. Karena memang seperti ini. Ya. Jadi hadis ini harus kita rujuk pada sejarah Pak, biar lengkap, biar kita ini enggak jumawa, enggak lebay ke pendapat gitu ya. Khalifah Umar terbunuh. Digantilah mimbar ini. Bahaya ini kalau ada orang nggak terima, nggak cocok sama khatibnya, bisa ditusuk mati. Di zaman Muawiyah ditinggiin lagi. Jadi mimbar ini bukan budaya resmi, budaya Hijaz, bukan. Jadi mimbar ini jangan kita bilang ini mimbar nyunnah gitu, jangan. Itu, jangan ada tirani Pak, jangan. Itu, ini alat saja, alat itu hukumnya netral, ya, alat hukumnya netral. Lalu fa'utiya bi kabasaini akronain, kita ngaji kayak model Gus Baha Pak. Fa'utiya, nama didatangkan. Siapa yang mendatangkan? Yakni Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu sekali Nabi, dan Bilal bin Rabah. Apa didatangkan? Hewan kurban Nabi yang pada tahun kedua itu, yakni kurbannya kibas yang gemuk.
Fadzabaha biyadihi, lalu Nabi sembelih langsung dengan tangannya. Di sini orang berkata, karena Nabi sembelih sendiri, maka nggak boleh kita kirim kurban intiqalul udhiyah ila baladin akhar, ke negeri lain. Itu enggak, Pak. Orang hadyu kita di tanah suci itu oleh otoritas badan haji sana itu dikalengkan kayak sarden gitu, dikirim ke negara-negara lain. Orang Mekah udah kaya gitu. Jadi kirim, bapak-bapak kirim ke tempat lain, itu ada fatwanya, ada sandaran fatwanya, ada legal standingnya. Bahwa kita sunnah mencicipi, menyaksikan, iya. Tetapi kayak sekarang ini ada video gubernur DKI, Pak. Itu viral tuh di medsos tuh. Dia akan mengundang tukang-tukang koki standar hotel sini, lalu akan dibaginya ke sekian wilayah kota di Jakarta. Saya ditanya sebagai ketua fatwa Dewan Dakwah, saya katakan hewan kurban itu 3/7-nya. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulu minha, 1, makan kalian. Ada fakir miskin protes, Pak, gara-gara masjid itu panitianya hewan kurban sembelih dimasak, makan duluan. Protes fakir miskin, yang berhak itu kami, kata fakir miskin. Kok kalian makan duluan? Ini salah minum obatnya orang kayak begini. Itu fakulu makan, kata Nabi. Siapa yang makan? Pekurbannya dulu, dia yang punya duit, dia yang punya daging. Itu orang di Mina tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari itu makan minum, Pak. Karena itu hari raya Idul Adha disebut yaumu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari raya makan minum dan zikrullah. Jadi konsep kurban itu bukan cuma untuk fakir miskin. Keliru spanduk, panitia menerima hewan kurban dan akan menyalurkannya kepada yang berhak. Ini salah minum obat kedua ini. Enggak, bukan hanya konsep fakir miskin, enggak, Pak. Itu fakulu minha. Lalu Nabi bilang wadakhiru, simpan. Banyak daging, Pak, kita boleh simpan. Dulu nyimpannya nggak boleh lewat 3 hari. Kata para ahli gizi, kita makan daging itu jangan lewat 3 hari, Pak. Kenapa? Gigi kita capek ngunyahnya. Capek ngunyah, nggak cocok juga. Harus ada yang lain-lainnya. Watasaddaku, baru yang ketiganya dibagi-bagi. 1/3 punyanya pekurban, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk bagi-bagi. Bukan cuman milik orang satu fakir miskin, bukan. Maka itu kalau di tempat saya fakir miskin sa-RT itu, Pak, karena data fakir miskin dari RT, saya bilang sama panitianya, tarikin dia untuk duit kebersihan, duit untuk plastik misalnya. Kenapa? Jangan cuma fakir miskin kita ini enak, Pak. Kurbannya hewan daging kurma diantar pada tinggal duduk manis. Itu enggak ada sumbangannya apa-apa. Ini panitia udah dari 2 hari yang lalu udah capek minta ampun gitu. Itu. Maka apa yang dilakukan oleh salah seorang gubernur kita ini udah standar syar'i, Pak. Ada sudah standar syar'i. Yang menarik yang ingin kita kultumkan ini, fayaqulu, ketika turun dari mimbar Idul Adha tahun kedua itu, Nabi mengedukasi sahabat. Lalu Nabi berdoa, yang kalau kita bedah doa ini nyesel kalau kita nggak kurban, Pak. Nabi bilang gini, Bismillahi Allahu Akbar, haknya Allah. Karena itu ada orang Arab Badui protes kepada Nabi ketika diajari doa iftitah, cuma Allahu Akbar kabira walhamdulillah subhanallah bukrata, wahai Rasulullah, itu haknya Allah. Hak aku di mana di situ? Kok aku nggak ada? Lalu Nabi tambahin lagi, itu ini wajjahtu wajhiya lillah sampai selesai. Nah itu dia kata Arab Badui ini. Ini dia bagianku di situ. Bismillahi Allahu Akbar, haknya Allah. Dan haknya Allah menarik, Pak.
Bismillah Allahu Akbar ini saya sering katakan di majelis ini, jejak rekam telapak tangan kita itu ada recordingnya di Hajar Aswad. Sholat 2 rakaat kita di Raudhah Rasulullah ada recordingnya, yang nanti kalau kita di hari kiamat kelak, recording telapak tangan kita istilam di Ka'bah itu dan sholat 2 rakaat di Raudhah itu akan mentestimoni kita, membela kita di hari kiamat.